kita runtuh tuh siapa? Kamu. Ya memang jelas. Menurutmu. Yuk, menurutmu berarti. Ya kita itu sebagai manusia nggak boleh kita memperkusi orang yang Memperkusi ini maksudnya apa nih? Memperkusi. Arti memperkusi ini apa? ya melaporkan kepada pihak berwajib kan gitu. Oh, jadi fasilitas negara itu tidak boleh dipakai. Lah. Negara kita mengizinkan kita melapor kalau ada Itulah penistaan makanya- agama. itulah Dan makanya kalau orang Islam itu salah. kenapa? Kenapa Islam salah? Iyalah. Kalau di dalam agama kamu, Bibelmu boleh dipijak-pijak gitu. Lah, sekarang begini, kalau kalian punya Kenapa iman, tidak cepat saja menjawab pertanyaan saya? Kenapa menjelaskan? Saya turut kau itu nggak masalah. Apapun pendapat kau bukan siapa-siapa di sini yang kutanya. bodoh Di kamu. agama kau, di Tapi agama kau, kamu- kalau kepala Tuhanmu dipijak, diamkan saja. Lah, kan udah aku bilang, kasihilah musuhmu, kan begitu. Ya, yang makanya dibilang. kau jawab pertanyaannya. Kalau kau lihat di depan mata kau Tuhan kau, kepala Tuhan kau dipijak, kau tolong Tuhan kau atau tidak? Sekarang maknailah dengan perkataan Yang Alkitab. kutanya, kenapa kau sulit Kasihilah Kristen musuhmu menjawab? selama Iya. mengasihi kamu. Berarti kau kasih seluruh. Ya udah, berarti Tuhan. Kasihi. Kan pasti akan Kalau kau ngomong itu gantian, jangan kau aja yang ada ngomong. tobat, ada tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Sebenarnya saya masih ada urusan dulu, mau jalan dulu teman-teman ya. Bentar, saya tambahkan moderator dulu. Oke, kita bahas lagi teman-teman ya tentang tadi saya berbicara dengan Pak Ivo dan kalian lihat di YouTube saya sebelumnya. Pak Ivo itu mengatakan bahwa YHWH itu iblis dan Pak Ivo percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah iblis. Dan menariknya teman-teman, Pak Ivo sendiri adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya kanon Bible yang dia yakini sebagai kitab suci. Maka pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana orang-orang seperti Pak Ivo ini percaya bahwa Tuhan tidak ada pada saat penciptaan pertama dan iblis itu adalah pencipta. Pak Ivo itu punya dalil teman-teman ya. Dalilnya adalah kitab Tawarik dan juga kitab Samuel. Di dalam kitab Samuel dan kitab Tawarik itu Tuhan murka dan bangkit menghasut Daud. Di situ dikatakan Tuhan, dan di ayat selanjutnya itu iblis murka dan bangkit menghasut Daud. Nanti saya kasih teman-teman dalilnya. Dan Pak Ivo memahami bahwa itu adalah iblis teman-teman. Ngeri sekali ya. Ya, John Wick, silakan. Kita bicara tentang agama ya. Saya tidak tertarik bicara tentang hal lain di luar agama, bukan kapasitas saya. Ya kan, kalau kamu awam lebih baik kamu bertanya saja. Kalau kamu punya ilmu pengetahuan, silakan kamu diskusi dua arah sama saya. Ini saya mau tanya dulu, Sebentar, Ibu. saya mau prolog. Ya, bentar saya prolog dulu. Ya, sabar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di YouTube, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kembali lagi bersama Unirifa. Kita diskusi lagi teman-teman, dan tema saya adalah bahwa
apakah sama Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru? Kenapa kita bertanya seperti ini teman-teman? Karena memang ada aliran-aliran yang teman-teman tadi lihat saya diskusi dengan orang bernama Pak Ivo. Dia mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis karena dalam kitab Samuel dan kitab Tawarik lalu Tuhan bangkit murka menghasut Daud, dan ternyata di ayat lain dikatakan Tuhan yang bangkit murka itu adalah iblis. Maka pertanyaannya adalah, apakah Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru adalah Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Kalau Tuhan yang sama, bagaimana dengan perbedaan sikap dan karakternya? Kenapa berbeda karakter dan sifatnya? Kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang berbeda, bagaimana kalian memahami ada Tuhan yang berbeda di dalam keyakinan kalian? Mungkin itu yang kita angkat kali ini ya. Mungkin saya kasih judul saja dulu teman-teman ya, supaya teman-teman tahu konteks obrolan kita adalah Tuhan PL sama dengan Tuhan PB. Ini ya, ini pertanyaan teman-teman ya. Nggak masuk akal penjelasannya. Ya orang yang tidak punya akal ya nggak mungkin lah tahu kalau ini masuk akal, karena kamu nggak punya akal. Ya, itu kejadian cewek yang masalah Al-Quran itu udah tahu, yang tangkap polisi itu. Nggak ada urusan dengan kajian saya. Masa orang Islam main lapor-lapor polisi, cemen. Ya udah terus. Kalau begitu berarti Islam itu nggak benar, tukang-tukang lapor. Masa cuman Al-Quran aja udah langsung main lapor, tangkap polisi. Aduh, cemen kali. Berarti di situ iman kalian udah runtuh. Terus? Iyalah. Yang mengatakan bahwa kalau kita melaporkan maka kita tidak, iman kita runtuh tuh siapa? Kamu? Ya memang jelas. Menurutmu? Yo, menurutmu berarti? Ya kita itu sebagai manusia nggak boleh kita memperkusi orang yang Memperkusi ini maksudnya apa nih? Memperkusi. Arti memperkusi ini apa? ya melaporkan kepada pihak berwajib kan gitu. Oh, jadi fasilitas negara itu tidak boleh dipakai. Lah. Negara kita mengizinkan kita melapor kalau ada Itulah penistaan makanya- agama. itulah Dan makanya kalau orang Islam itu salah. kenapa? Kenapa Islam salah? Iyalah. Kalau di dalam agama kamu, Bibelmu boleh dipijak-pijak gitu. Lah, sekarang begini, kalau kalian punya Kenapa iman, tidak cepat saja menjawab pertanyaan saya? Kenapa menjelaskan? Saya kan tanya balik. Saya tanya balik sama kamu. Kan nggak ada rasa Di dalam kasih. agama, ya nggak, itu kan menurutmu, menurut kau. Yang saya tanya adalah, kalau di agama kau, karena mentang-mentang Tuhan kau pernah dipijak-pijak, nah kalau kitab suci kau dipijak orang, nggak apa-apa, biarkan saja berarti. Nah, kalau di agama kami, kasihilah musuhmu seperti Ya, engkau berarti mengasihi kau, berarti kalau ada sesama penjajah, kalau ada penjajah ke Indonesia kau kasihi atau kau benci? Kalau ada Islam. ya, kalau ada penjajah ke Indonesia kau kasihi atau kenapa gini loh, kalau ngobrol itu belum sampai ke Alkitab ilmumu. ya menurutmu, Sedangkan kamu menurut aja kamu. baca Alkitab udah berbalik dari kiri ke kanan. Iya, menurut kau itu nggak masalah. Apapun pendapat kau bukan siapa-siapa di sini yang kutanya. Bodoh Di kau. agama kau, Tapi di agama kau, kamu- kalau kepala Tuhanmu dipijak, diamkan saja. Lah, kan udah aku bilang kasihilah musuhmu, kan begitu. Ya, makanya kau jawab pertanyaannya. Kalau kau lihat di depan mata kau Tuhan kau, kepala Tuhan kau dipijak, kau tolong Tuhan kau atau tidak? Sekarang maknailah dengan perkataan Yang Alkitab. kutanya, kenapa kau sulit Kasihilah Kristen musuhmu menjawab? selama Iya. mengasihi kamu. Berarti kau kasih seluruh. Ya udah, berarti Tuhan. Kasihi. Kan pasti akan ada Kalau kau ngomong itu gantian, jangan kau aja yang ada ngomong. tobat, ada tobatnya itu nanti, kan gitu. Kutanya sekali lagi, di agama kau disuruh mengasihi penjahat nggak? Kalau di Al-Quran nggak ada kasihilah musuhmu, nggak ada. Kalau di Nggak ada, Al-Quran kami tidak. Nggak lah. Kalau ada ajaran di Al-Quran mengasihi musuh, aku nggak mau jadi Islam. Justru kalau ada perintah mengasihi penjahat, aku nggak mau jadi Islam. Sudah aku tanya sama kau disuruh mengasihi penjahat, betul nggak agama kau suruh kasihi penjahat? Loh, mana dia? Mencret gitu aja. Jadi Roh Kudus dalam diri kalian tuh ketakutan sama saya gitu. Jadi kalian tuh di sini cuma naik mau ngomong, kasih palsu kalian. Habis itu ketika saya counter balik, kalian kabur gitu. Ketakutan sama saya gitu. Nggak berani.
Kenapa? Saya kan manusia biasa, kok takut? Kenapa Tuhan dalam diri kalian menghadapi saya seolah ketakutan gitu loh? Apakah Tuhan dalam diri kalian tahu kalau saya tidak akan pernah bisa kalian bodoh-bodohi? Ya. Jangan mentang-mentang di agama kalian diperintahkan mengasihi orang-orang jahat, lalu kalian suruh kami mengasihi orang jahat. Di dalam Islam itu kami tidak diperintahkan mengasihi orang jahat. Karena apa? Karena memang saya yakini agama kalian agama baik untuk para penjahat. Karena agama kalian agama kasih untuk para penjahat. Di Islam itu agama rasional, agama kasih kepada orang benar, agama yang akan menghukum orang-orang jahat. Di agama kalian saya akui, kalian sendiri yang meyakini bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang mengasihi orang jahat dan tidak mengasihi orang-orang benar. Faktanya orang benar tidak dipilih kan sama Tuhan kalian. Tuhan kalian kan hanya memilih orang-orang jahat saja. Itu kan? Ya kita beda lah, beda kelas kita. Jangan kalian samakan kami dengan kalian ya. Maaf sekali ya. Silakan imani agama kalian, agama kasih kepada penjahat. Agama kami bukan agama kasih kepada penjahat, tapi agama kasih kepada orang-orang benar. Kita beda kelas ya bro. Dan tidak masalah kita berbeda keyakinan. Imani saja. Mengasihi para penjahat. Kalian mengasihi para koruptor, pembunuh. Kalian. Itu ya sebenarnya. Oke, kita ganti ini, kita besarkan ini dulu. Jadi orang-orang Kristen ini teman-teman adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhannya mengajarkan untuk mengasihi orang-orang jahat. Ya kan saya sudah bilang. Karena memang di Kristen itu agama ini agama yang baik untuk para penjahat. Agama ini agama terbaik untuk para penjahat. Ya, agama ini agama yang paling baik untuk para penjahat. Jadi kalau kalian mau jadi penjahat, jadi Kristen aja. Serius, saya yakinkan kalian jadi Kristen aja. Mana nih cara buka kameranya nih? Ya. Saya yakinkan kalian, kalau kalian ingin jadi penjahat dan tidak mau masuk neraka, jadi Kristen saja sayang. Ya. Kalau di Islam itu kalau kalian jadi penjahat kalian nggak bisa masuk surga. Kalau kalian betah menjadi penjahat tapi tidak mau dihukum karena kejahatan kalian, jadi Kristen. Karena di Kristen itu diwajibkan mengasihi orang-orang jahat. Kalian misalkannya memperkakas istri orang, kalian tidak akan dibun-bun karena kalian tidak boleh dilawan. Ya seperti itu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu ajarannya teman-teman. Ya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ada yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Itu ajarannya. Ajaran agamanya teman-teman kita Kristen begitu. Nah, ini berbeda dengan ajaran kita. Di ajaran kita, yang benar mendapatkan pahala, yang salah mendapatkan hukuman. Ini agama yang rasional, agama yang penuh dengan keadilan. Jadi kita beda teman-teman. Saya akui tidak ada diperintahkan di agama kami kasihilah musuhmu. Karena musuh kami adalah iblis. Masa kami harus mengasihi iblis? Kalian aja yang berkasih-kasih dengan iblis, nggak apa-apa. Jangan ajak-ajak kami mengasihi iblis gitu loh. Ya. Silahkan kalian kasihi iblis. Kami tidak mau mengasihi iblis. Kalian kasihi penjajah, kami nggak mau. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau mengasihi iblis, urusan kalian, nggak ada urusan dengan kami. Oke? Ya, assalamualaikum Asran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum jami'an. Ya. Yang Akan disampaikan. Baik. Alhamdulillah. Baik, sedikit ini ya. Menambahkan yang Uni katakan tadi. Baik, kalau misalkan di dalam kekristenan itu kalian mengatakan bahwasanya ajaran yang tidak relevan ya. Kasihilah musuhmu gitu. Berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam kami ada satu dalil yang mana itu merupakan satu keadilan yang mutlak. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Dikatakan seperti itu. Apa maknanya? Al jaza'u, balasan min jinsil amal, itu diberikan sesuai sepadan dengan apa yang telah diberikan, yang telah dikerjakan. Berarti andai kata kalian menjadi musuh kami, kalian memerangi kami, maka balasan kalian harus kami perangi juga. Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya kami ini tidak boleh memulai dulu, kecuali kalian yang memerangi kami, entah itu di bidang pemikiran ataupun itu di bidang fisikal. Kalau kalian menghujat kami, maka kami akan melawan. Kami tidak kasih pipi kiri lagi, tidak. Kalau kalian menampar kami dengan di pipi kanan kami tidak akan memberikan pipi kiri kami, tidak. Kami akan membalas tamparan kalian.
Kalau kalian menghujat agama kami, apakah kami diam? Oh tidak. Kami akan memberikan balasan tersebut dan mempermalukan kalian. Nah, berarti kalau misalkan dalam agama Islam ini tidak diajarkan untuk menjadi individual yang lemah, tidak. Agama Islam ini tidak mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang lemah, tidak. Agama Islam itu mengajarkan manusia menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang tidak gampang untuk ditindas. Maka kami jelas al-jaza'u min jinsil amal. Tiap-tiap balasan itu sepadan diberikan dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian menghujat kami, oh jangan salahkan kami kalau kami permalukan kalian. Kalau kalian jatuhkan harga diri kami, martabat kami orang Islam, oh jangan salahkan kami. Setuju nggak nih? Ya, setuju. Karena di dalam Islam itu kalian boleh melawan kalau kalian, dan itu pun Tuhan Perjanjian Lama begitu. Makanya saya tanya, Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru sama nggak? Tuhan di Perjanjian Lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Perjanjian Baru kenapa kok berbeda gitu loh? Apakah Tuhan di Perjanjian Lama dengan Tuhan di PB itu sama? Ini tema kita kali ini. Kenapa? Tuhan di Perjanjian Lama terkait dengan hukum kejahatan sama dengan Tuhan kami sifatnya. Apa itu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kenapa sama? Ya, itu yang perlu kami ketahui. Nah, sementara kalian mengatakan kami kasihi musuh. Coba tunjukin dalam kitab Perjanjian Lama ada tidak perintah kasihi musuh. Itu kan baru di dalam Perjanjian Baru. Makanya saya tanya, Tuhan di Perjanjian Lama dengan Tuhan di Perjanjian Baru itu sama nggak? Kalau sama, kenapa kok berbeda sifatnya? Kenapa berbeda hukum yang diberikan? Apa alasan perbedaan itu? Tuhan Perjanjian Lama kan roh, Tuhan Perjanjian Lama Baru kan orang. Nah, makanya saya tanya sama atau tidak? Ya, tema kita kali ini adalah apakah Tuhan PL, ini polemik ya. Ini kita kasih tema polemik kali ini ya. Ya. Teman-teman silakan dijawab saja. Tuh ya, YouTube Mesias sudah ya. Silakan kalian yang nggak perlu takut dengan kami menjelaskan kalau kalian benar. Kalau kalian tidak benar, wajar kalian takut. Ya. Nah, ketutup ya ini Unia. Oh enggak. Nah, jadi kalian di sini kami berikan kesempatan untuk menjelaskan keyakinan kalian. Tapi kalau kalian tidak mampu menjelaskan, lebih baik kalian bertanya saja. Toh kami mau kok ditanya, saya mau ditanya sama kalian. Ya, tapi kami tidak memberikan kesempatan kepada kalian yang menghujat, yang merendahkan. Orang mau beribadah saja dilarang. Ya, silakan kau sebutkan siapa nama orang yang melarang kau ibadah dan kapan waktunya kau pernah dilarang beribadah. Jangan kau berbohong. Umat Islam itu bukan umat yang bisa dibohong-bohongi sama kalian. Kalau di gereja kalian berdusta nggak apa-apa, itu bukan urusan kami ya. Silakan kalian banyak berdusta, bukan kami yang bisa kalian dustai. Ya, tema kita adalah Tuhan di PL. Temanya Tuhan PL dan PB sama tidak? Samakah? Ini pertanyaan. Nah, kenapa saya bertanya begini? Tadi ada Pak Ivo yang mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis. Pak Ivo yang mengatakan YHWH iblis. Nah, menurut kalian gimana? Apakah betul kalian sepakat bahwa YHWH adalah iblis? Kalau memang kalian sepakat YHWH adalah iblis, berarti kalian percaya bahwa ada Tuhan yang digambarkan dalam Perjanjian Lama itu sifatnya seperti iblis. Sebenarnya ini sejalan dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 8:37 bahwa iblis itu pembunuh sejak semula, dan memang di dalam kitab kalian yang membunuh pertama kali itu adalah YHWH. Gitu. Silakan kalau kalian berani menjawab. Teman-teman di bawah, kalian jangan panas kalau mereka itu menghujat pribadi saya. Nggak usah, itu ciri-ciri mereka. Kalau yang dihujatnya Allah dan Rasul, baru boleh kalian marah. Tapi kalau yang dihujat adalah saya pribadi, kalian tidak perlu marah, karena itu adalah bentuk aplikasi ajaran mereka. Justru dari situ kita belajar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang bersama dengan iblis, ya. Tapi mengakunya adalah anak-anak Tuhan, ya.
Jadi kalau kalian lihat kelakuan mereka menghujat seperti itu, ya memang harus begitu mereka. Kalau nggak begitu ya nggak mungkin. Kalau mereka benar semua, curiga kita, kok baik-baik ya semuanya, padahal sembahannya salah gitu. Ini adalah tema esensi kita kali ini adalah Tuhan di Perjanjian Lama. Dan PB itu sama atau tidak? Karena adanya aliran Marsion ya. Adanya Pak Ivo yang percaya bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah iblis. Seperti itu. Anak-anak dewa ini kan mereka memang begitu. Mereka kan menghujat. Karena ketidakmampuan berpikir. Mereka tuh gini loh teman-teman. Secara psikologi mereka tidak bisa membantah argumen kita. Secara psikologis ketahuan bahwa mereka terguncang. Makanya mereka tantrum, ngamuk, ayan begitu. Kenapa? Ya bayangkan keyakinan dari kecil yang selama ini mereka yakini benar, tiba-tiba dikritisi oleh kita umat Islam di mana kita tidak mereka suka. Mereka menganggap kita itu sesat. Lalu tiba-tiba kita menunjukkan bahwa apa yang mereka imani itu justru yang sesat. Wajar kalau mereka itu tersakiti dengan kita. Nah, implementasi kesakitan itu mereka lakukan dengan cara apa? Menghujat, membenci, memfitnah, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Ya karena itu bukti kalau mereka itu tidak mampu membantah kebenaran yang kita sampaikan. Makanya mereka harus menghujat seperti itu. Dan kita tidak masalah dengan hal itu. Kita tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah terjadi di zaman Yesus dan di zaman Nabi Muhammad. Dan zaman Yesus dulu Yesus dihakimi, dibuka bajunya. Seperti itu ya. Rata-rata umat, coba kalian lihat. Jangankan kita umat Islam, Rudi Iskariot aja yang adalah masih Kristen agamanya habis babak belur mereka hujat. Si RK saja sampai mundur berdebat gara-gara kejahatan mereka. Si Oki pun nggak sanggup lagi, lelah. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan ini bukan orang-orang yang menjelaskan iman mereka, karena mereka nggak peduli dengan agama mereka. Mereka peduli apologet-apologetnya mereka anggap apologet adalah orang yang bisa menghujat agama lain. Itu yang mereka anggap sebagai apologet. Terbukti Rudi Iskariot habis-habisan mau diancam di Bun-Bun. Si RK juga diancam di Bun-Bun. Si herdernya ketua sinode herder Kudus TV aja, si Yuli, itu kan waktu menaikkan si Rudi Iskariot kan minta maaf sama herdernya Kudus gara-gara dia dihujat. Kenapa? Karena pengikut si Kudus TV ini adalah orang-orang yang sudah terdoktrin ajaran iblis, karena mereka percaya bahwa penyalipan karya iblis. Sedangkan penyalipan saja sudah mereka percaya itu karya iblis dan mereka menikmati karya iblis tersebut. Mereka percaya karya iblis adalah apa yang dirahmati oleh Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada pengikut iblis untuk bisa baik kepada kita? Andailah saya berada di tengah-tengah mereka secara fisik, sudah pasti saya dihabisi oleh mereka, yakinlah. Kalian tidak akan melihat saya lagi. Mereka akan habisi, mereka akan gantung saya, mereka akan bakar saya hidup-hidup. Dan itu terjadi di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai terakhir di abad ke-16 masih terjadi. Bahkan di abad ke-16 lebih parah lagi, orang-orang Zeus itu dihabisi dan korbannya 6 juta orang. Bayangkan. Lalu kalian berharap orang-orang yang percaya bahwa iblis adalah juru selamat ini akan bersikap baik kepada kalian? Memang untuk mendekati kalian supaya dapat uang, dapat tempat, mereka kan bilang kami umat kasih, kami tampar pipi kiri kasih kanan loh. Iya, supaya mereka dapat tempat di sekitar kalian. Setelah kalian berikan tempat, kalian dijajah sama mereka. Coba nggak percaya? Mereka pertama mengemis minta naik. Setelah kita naikkan mereka akan kuasai room kita. Mereka atur kita, nggak boleh begini debatnya, begini aja kalian gini. Itulah kelakuan mereka semi-semi penjajah. Ini yang disampaikan sama salah satu presiden Kenya yang mengatakan bahwa when missionaries arrive, they had a Bible, we had the land. Nah, they touch us, pray with closed eye. When we open them, lalu ketika kami membuka mata kami, they had our land dan we had the Bible. Ketika misionaris datang, mereka punya Bible, kami punya tanah. Tapi ketika mereka ajarkan kami berdoa dengan menutup mata, mereka ambil tanah kami dan mereka berikan Bible-nya kepada kami. Itu Presiden Kenya dan itu sering dikutip oleh para ahli, teman-teman. Sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa mereka itu datang dengan membawa menjajah, lalu mereka ajarkan untuk tutorial bagaimana cara dijajah yang baik. Apa itu caranya? Salah satunya ya adalah jangan melawan orang yang jahat kepadamu.
Jadi para penjajah ini kalau datang membawa ajaran, ini dari Tuhan loh, Tuhan bilang gini, jangan kau lawan orang jahat kepadamu, karena itu kasih karunia, kau menderita itu kasih karunia Tuhan. Makanya mereka menanamkan mental orang terjajah kepada orang-orang yang ada di Kenya, ada di Afrika, yang ada di Filipina, yang ada di Asia Tenggara, yang ada di orang-orang suku Indian. Mereka paksa orang suku Indian untuk ikut jajahan mereka. Seperti itu fakta sejarah. Makanya mereka mengeluarkan doktrin Inter Caetera. Doktrin Inter Caetera itu dikeluarkan sama Paus Alexander ke-6 yang mengatakan bahwa setiap negara yang tidak dihuni oleh Kristen itu boleh dieksploitasi dan penghuninya dianggap orang barbar itu kalau tidak ditarik ke agama Kristen, kalau tidak dimusnahkan. Baca doktrin Inter Caetera. Sebelum doktrin Inter Caetera, doktrin perbudakan abadi sudah ada namanya doktrin Dum Diversas. Dan ini dikeluarkan sama Paus Nicholas untuk melegitimasi Raja Alfonso kelima untuk memperbudak orang-orang Islam. Inilah kelakuan mereka. Secara sejarah itu ada. Dan ini fakta sejarah yang tidak bisa dihilangkan oleh pihak manapun karena ini terdokumentasi dengan indahnya. Dan kalian tahu dokumen Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera sempat dijadikan sama Amerika sebagai landasan hukum mereka loh. Dan tahukah kalian kapan dibatalkan hukum ini? Tahun 2023. Tahun 2023, baru kemarin, baru 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan inilah kenapa mereka benci kepada kita ketika kita memaparkan sejarah. Makanya mereka bilang, untuk meruntuhkan saya, mereka tidak bilang sejarahnya salah. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, si paling ahli sejarah ini bentuk rasa. Kalian tahu nggak, kalau ada orang cantik misalnya, terus membanggakan kecantikannya, ya dasar sok cantik. Itu adalah argumen putus asa. Saudara kita di bawah begitu argumennya dari tadi. Ya, si paling tahu sejarah, si paling tahu sejarah. Dia tidak membantah argumen kita. Tapi dia hanya bilang, ya si paling tahu sejarah. Tapi dia tidak membantah sejarah itu. Karena memang tidak bisa dibantah. Nah, untuk menolak perkataan kita, mereka cuma bilang, ya si paling tahu sejarah. Padahal memang faktanya begitu. Kenapa mereka tidak berani membantah sejarah? Karena tak bisa dibantah. Kenapa mereka tidak senang dengan sejarah yang saya sampaikan? Karena itu menampakkan kejelekan mayoritas dari mereka. Selama ini kan mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka itu kan ajaran kasih. Mereka capek-capek bertemu dengan kita, ngeklaimnya mereka adalah kasih musuh. Tapi ternyata kita membongkar kebobrokan mereka sepanjang sejarah. Mereka lah yang melakukan inkuisisi selama 500 tahun. Mereka lah yang melakukan kolonialisme beratus-ratus tahun. Mereka yang melakukan genosida di suku-suku Indian, suku aborigin mereka hilangkan. Di Filipina, asimilasi paksa di Kanada. Dan korban jiwanya itu tidak sedikit. Perburuan penyihir, perburuan perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Lalu mereka mengklaim bahwa kami adalah ajaran kasih. Begitu juga mereka yang menghabisi orang Yahudi, 6 juta jiwa orang Yahudi dihabisi nyawanya. Dan mereka mengaku ajaran kasih. Mereka tuduh ajaran kita telolis. Sementara yang menyelamatkan orang Yahudi karena boleh berbohong dalam 3 hal itu adalah Islam. Orang Islam menyelamatkan orang Islam di Albania itu berbohong kepada pemerintah untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembunuhan orang-orang Kristen. Seperti itu. Silakan kalian lihat sejarahnya. Muslim Albania memberikan dokumen palsu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini yang terjadi. Tapi mereka menganggap bahwa kami adalah ajaran kasih. Mereka lihat Emanuela April, dia mengatakan saya mengarang bebas. Coba kalau memang perkataan kamu benar, saya undang kamu Emanuela April. Coba tunjukin bagian mana yang mengarang bebas dan bantah sejarah yang saya sampaikan. Naik deh, anak Tuhan, naik sini. Kalau memang kamu mengaku punya roh Tuhan dalam dirimu, tidak mungkin Tuhanmu nggak ngerti sejarah. Masa saya lebih ngerti sejarah daripada Tuhan yang ada dalam dirimu? Ya silahkan naik ke sini, jangan kayak anak kecil lah, ngarang yang nyata gitu. Bu, hati-hati kami orang kali. Silakan Ratna Herbal Alami Daya. Saya tidak takut dengan siapapun. Saya tidak takut dengan agama manapun. Saya tidak takut dengan suku manapun. Saya tidak perlu takut dengan makhluk karena Tuhan saya suruh saya takut dengan Tuhan. Saya nggak takut dengan manusia. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau mau ngancam saya, mau dibun-bun, silahkan. Kalau kamu mampu, silahkan. Tapi saya bukan orang yang akan berhenti menyampaikan kebenaran karena saya diancam sama kamu orang Dayak. Saya nggak takut dengan orang Dayak. Orang Dayak itu manusia.
Saya tidak takut dengan orang Bugis, tidak takut dengan orang Jawa, tidak takut dengan orang Batak, tidak takut dengan orang Dayak. Bagi saya itu adalah suku etnis yang harus dihormati, ya. Jadi silahkan kalau kamu mau menghentikan saya, hentikan saya pakai aturan yang berlaku. Tunjukkan undang-undang dilarang berbicara tentang agama di ruang publik. Kalau kamu tidak mampu menunjukkannya, jangan kamu bukan siapa-siapa saya tidak perlu takut sama kamu. Kamu bukan donatur, bukan kontributor. Saya nggak ada hak, saya nggak ada kewajiban tunduk kepada manusia. Islam melarang saya untuk tunduk kepada manusia. Islam hanya larang saya supaya saya hanya diperintahkan untuk tunduk kepada ajaran agama saya. Silakan, ya. Kamu membawa-bawa nama suku mengancam saya tidak takut. Kamu membawa-bawa gelar di belakang saya tidak takut. Mau doktor, profesor, saya tidak takut sama kamu. Selagi yang saya sampaikan data, saya bertanggung jawab dengan omongan saya, ya. Kamu ngancam saya pakai santet, saya tidak takut. Bahkan kamu ancam Tuhanmu datangin saya, nampar saya tunggu. Saya tidak takut. Wallah, saya tidak takut. Saya tidak diizinkan takut kepada makhluk. Saya hanya akan takut kepada Allah. Saya lebih takut membiarkan kesesatan daripada saya takut kepada makhluk. Saya nggak takut kepada kalian. Wallah, demi Allah, nggak takut saya. Kalian ajak saya ketemu, ayo kita ketemu. Lebih kita ketemu. Kalian mau ngajak saya ketemu, ayo. Kalian mau ketemu bawa parang panjang, silakan. Kematian itu hal yang pasti. Tidak ada yang luput dari kematian. Bahkan Tuhan kalian pun pernah mati. Ya. Kenapa sih merepet aja? Ya, silakan ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Emang sejarahnya cemana lu, Bu? Sejarah apa? Sejarah Kristen. Sejarah Kristen itu keji sekali. Mulai dari terjadinya inkuisisi, perang salib, genosida, kolonialisme, pembuatan doktrin perbudakan, doktrin yang menjajah, itu dari Kristen rata-rata. Kemudian bahkan buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozak menunjukkan bahwa misionaris yang datang dari Jerman itu justru bersama dengan penjajah untuk melawan orang pribumi di Tanah Batak, Selindung, dan Toba. Itu sejarah kekristenan. Sejarah Kristen masuk ke Indonesia itu dengan dibawa oleh penjajah dan bahkan bersama dengan penjajah. Makanya ada yang disebut dengan misi Zending. Zending itu adalah salah satu lembaga penginjilan yang dibawa naungan Belanda. Itu sejarahnya begitu. Nah, begitu ya, Bu ya. Silakan. Ya. Jadi sejarah Tuhan Yesus cemana, Bu? Tuhan Anda adalah manusia yang pernah ditelanjangi, diseret, dimatikan dengan cara terkutuk, lalu diperolok-olok. Lalu kemudian ketika dia diklaim bangkit di hari ketiga, konon katanya bangkit ya dengan sifat yang sudah berbeda. Lalu dia lari ke surga dan tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Kan Yerusalem kan sampai sekarang kan berantakan. Oh, gitu ya. Sampai sekarang kan kampung halaman Tuhan Anda kan berantakan. Itu di abad berapa itu, Bu? Kalau tidak salah di abad pertama dan diyakini oleh orang Kristen itu di abad pertama. Di abad pertama ya. Kamu percaya Tuhanmu masuk ke dalam fakta sejarah? Gimana? Tuhanmu masuk dalam sejarah itu kamu percaya? Juanda di mute dulu. Percaya? Percaya. Berarti Tuhanmu terikat ruang dan waktu. Berarti Tuhanmu terbatas dalam ruang dan waktu gitu. Ya kalau dituliskan di situ dengan pendapat Ibu gimana? Saya bertanya ke kamu. Kan kamu yang bilang Tuhanmu masuk dalam ruang lingkup sejarah. Maka saya tanya, berarti Tuhanmu terikat dalam ruang dan waktu berarti. Terbatas berarti. Ya, Di mana yang tertulis, Mbak? John Wick tadi mengatakan Tuhannya masuk dalam fakta sejarah. gantian Tuhan kami itu terbatas ruang dan waktu. Juanda, saya lagi ngomong sama John Wick. Kalau kamu nggak nyambung dengan omongan kami, nanti kamu ngomong sama saya. Kamu nggak nyambung. Si John Wick mengatakan Tuhannya masuk ke dalam fakta sejarah. Itu si John Wick aja nyuruh kamu diam. Juanda dulu. Oke, Juanda. Sekarang saya tanya sama kamu. Tuhan kamu itu pernah nggak di dalam kandungan ibunya, Juanda? Iya pernah, bukan pernah lagi, memang dari Waktu dia di kandungan dalam- Ibu Maria. Waktu Tuhanmu di dalam kandungan Ibu Maria, bisa nggak dia kemana-mana pada waktu itu? Dia dalam kandungan. Iya, waktu dia dalam kandungan Bunda Maria, bisa nggak dia kemana-mana pada waktu itu?
itu firman Allah yang diam dalam diri yang dikandung oleh Ibu Maria, seperti itu. Tanya apa? Yang saya Jawab. tanya pada waktu dia di dalam kandungan itu, bisa nggak dia kemana-mana? Kemana-mana? Ya dia lagi Pada mengandung, waktu Tuhanmu di firman. dalam kandungan Bunda Maria selama 9 bulan, bisa nggak dia kemana-mana pada waktu itu? Yang dikandung oleh Ibu Maria itu, Bun, itu kan firman-Nya Allah, perkataan Allah yang dikandung oleh Saya tadi sudah bicara Ibu tentang Maria. Tuhan dan kamu mengatakan Tuhanmu betul dikandung Maria, dan saya tidak lagi minta saya tidak lagi minta kamu menjelaskan definisi Tuhan itu loh. Kamu kan sudah Ya, kalau bilang kamu yang di dalam tidak kandungan Maria tidak itu Tuhan terima, kamu. ya Makanya udah, saya seperti tanya, itu kami- ketika yang kami Tuhanmu tahu. dikandung oleh Bunda Yang Maria, kami makanya tahu. dengerin kalau orang ngomong. Inilah kenapa kalian itu tetap jadi Kristen, karena Boleh aku kalian tanya? menurut 1 Yohanes Boleh pasal aku bertanya, belum Mbak, ya? selesai. Saya aku tanya izinkan lagi. setelah kamu menjawab Aku tanya pertanyaan kamu saya. lagi. Kenapa lari dari pertanyaan saya? Muhammad ketemu Kenapa Allah itu setiap- di mana? Dan saksinya siapa? Nabi Muhammad belum pernah bertemu dengan Allah secara langsung, Oh, tetapi pernah berarti itu diangkat. angan-angan, itu bohong, itu angan. Ya udah, kalau gitu kapan Yesus pernah Nah, bertemu dengan seperti Bapaknya? itu dong. Kalau kamu mempertahankan itu, saya juga mempertahankan Tuhanku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kamu ngomong apa sih? Gitu. Kamu ngomong apa? Dari tadi omonganmu ini apa? Poinnya apa? Tadi kan Kamu aku ngomong apa, jawab, tapi kamu mempertahankan. Terus aku tanya, Muhammad. menjawab tentang apa? sejak Pertanyaan kapan saya apa? Muhammad ketemu Allah SWT Yang itu mengatakan di bahwa gua, Nabi Muhammad bertemu Allah dan siapa? saksinya siapa? Saksinya Yang pernah mengatakan Nabi Muhammad bertemu Allah siapa? Yang menyaksikan itu Nabi Muhammad menerima Yang wahyu itu pernah siapa? mengatakan Dan Nabi Allah Muhammad itu bertemu siapa? Allah itu siapa? Sampai kapan dia? Siapa orang Islam yang kamu punya telinga bisa mendengar nggak? Kalau berobat dulu aja ke THT ya. Kayaknya telinga kamu bermasalah. Makanya jangan urus agama orang Ya udah berobat lain. dulu aja. Berobat dulu aja. Kayaknya bikin udah malu mulai aja. ya. Jadi Kristen boleh bodoh tapi jangan maksimal ya. Silakan bodoh tapi jangan maksimal. Kelelahan saya mengajari kalian. Kebodohan kalian itu sudah unlimited. Kebodohan Jangan kalian lagi itu itu, sudah Bu. unlimited. Aku Kristen, aku Ya, Bu. makanya saya, ya udah saya tanya sama kamu. Kamu ngerti nggak dengan jadi omongan kawanmu tadi? Ngerti. Apa kata dia? Ya itu kan Yesus itu kan roh yang Ya kapan diutus. saya tanya Yesus suruh atau orang? Inilah bodoh Bapak. lagi nih yang saya tanya pertanyaan Kenapa kawanmu, bodoh? pernyataan kawanmu tadi Ya, kamu ngerti nggak sejak kapan kawanmu bilang Yesus adalah roh? Inilah gobloknya kalian. itu kan sejarah yang udah sejarah. Cumananya. Yesus itu roh. Jadi Jadi Yesus kau itu roh berarti. Coba kau tunjukkan samaku roh itu adalah Yesus, Yesus itu adalah roh di mana tertulis dan definisikan roh itu. Inilah gobloknya maksimal kalian. Pantas kalian Kristen. Itulah kenapa Ya, kalian diumpamakan sekarang gini, oleh Yesus dan sekarang gini. Allah sebagai binatang karena kalian benar-benar maksimal. Masa kalian kutanya apa pendapat kawanmu tadi? Yesus itu adalah roh. Sejak kapan itu Yesus adalah roh? Berarti dia berbohong sama ini mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. ya kan dia kan roh sebagai yang dilahirkan Maria. Ya Pantaslah kan? kalian Kristen. Jadi Berarti manusia, Maria ya itu kan gitu. melahirkan roh. Berarti Bunda Maria melahirkan roh. Ya seorang manusia kan gitu. Manusia atau roh? Ya, dia kan di dalam kandungan, dia kan yang diutus. Mana yang betul ini? Yesus itu roh atau manusia? Coba tegaskan dulu itulah. Bingung kali ini orang ini. Yesus roh atau anak manusia? Jawab itu itu. yang kurang menangkap. Yang kamu Ibu, ngomong tadi sekarang apa? sama Ibu. Makanya omongan Oh, kalian bukan. itu ingat, omongan kalian itu kalian pahami. Yesus itu roh atau anak manusia? Silakan Sekarang jawab. tanya sama Ibu. Udah berapa Kenapa lama Ibu belum membuat selesai podcast tema kita? ini? Kamu bertanya lagi sama seperti kawanmu tadi. Belum selesai Ya, tema sekarang- ini kita sekarang bahas saya sudah mau bertanya. saya kan- Selesaikan dulu tema per tema. Klaim kalian itu harus dibuktikan dulu. Saya tidak mengklaim apa-apa dari tadi. Kalian yang mengatakan Tuhanmu roh. Saya tanya sama kamu. Ketika kau bilang Yesus adalah roh, kapan dia pernah menjadi roh? Silakan kau jawab. Semenjak melahir siapa si Maria? Berarti Maria itu melahirkan roh, bukan melahirkan anak orang. Ya, justru Allah yang mengasih roh itu kepada si Maria, lahirlah Tuhan Yesus kan gitu. Yang Nah, kutanya Tuhan kau terus yang lahir ini iya. apa? Orang atau roh? Itu udah itu penjelasanku. Apa penjelasannya? Untuk apa? Ya itulah penjelasanku sama Ibu kan gitu. Pertanyaanku apa coba? Pertanyaanku apa tadi?
Macet. Macet. Ya, Macet. pertanyaan ibu. Tahu lah Pertanyaan saya apa apa? pertanyaan ibu tadi. Ya saya udah menjelaskan pertanyaan ibu. Pertanyaanku apa? Pertanyaanku apa tadi coba? Pertanyaanku ulang. Apa pertanyaanku? Jangan birahi kali untuk menjawab. Dengarkan dulu pertanyaannya. Kau bilang tadi Sekarang kan Yesus saya adalah sudah roh. saya kan sudah menjawab sama ibu. Apa pertanyaan jawabanmu? ibu. Jawabanmu Jadi, apa? Jawabanmu apa? ya seperti yang ku bilang tadi. Ya apa jawabanmu? Coba ulangi. Kau kan bilang saya sudah menjawab. Memang apa jawabanmu? Kita kan nggak bisa mengulang-ulang yang sudah kita yang sudah kita bantah kan gitu. Berarti kau nggak ngerti dengan jawabanmu sendiri. Kenapa tidak mengerti jawabanku sendiri? Buktinya kau nggak bisa Justru mengulanginya. tidak mengerti. Karena ibu Kalau pun kau mengerti dengan di situ- dengan di ucapanmu, situ ibu maka kau baca, mampu di situ- mengulanginya di seperti situ ibu aku. mengetahui, tapi tidak mempelajari Alkitab dengan secara betul. Dari mana kau tahu kalau Nah. aku tidak mempelajari Bible-mu? Kenapa kau bilang Kristen itu sesat? Kristen itu tidak ada sesat. Yang Justru mengatakan Islam Kristen lah. sesat itu bukan aku. Yang mengatakan Kristen sesat adalah Yesus. Matius 23 nomor 15. Mana Matius dalilnya? pasal Dalilnya 7 nomor tunjukkan. 15. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 nomor 21. Dalilnya tunjukkan dalilnya. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, ditunjukkan Makasih dalilnya. Bang A to Z. Itu Biar- kebacakan biar dalilnya semua- barusan. Tidak setiap Biar yang memanggil semua aku tahu. Matius Biar pasal 7 nomor semua 21. tahu. Itu Matius 7:21. Bukan, biar semua tahu. Matius pasal 7 nomor 21. Tunjukkan dalilnya di kamera biar Kau orang- baca saja, aku bukan budakmu. Setiap orang sudah tahu dalil itu. Kalau kau nggak mau, Iya. ya sudah, kau turun. Tapi Gampang. kamu mau mengkoreksi agama Kristen sama agama Kristen. Jadi tunjukkan Ya, dulu di bawah aja dalilnya. lah, di bawah aja, ya di bawah. Jadi Kristen-Kristen ini memang maksimal botolnya ya. Maaf ya, saya tidak bisa menghadapi orang yang botolnya tuh maksimal. Ini botol maksimal ini entah ngapain lah. Kalau tidak mampu ngobrol secara kemanusiaan, di bawah aja lah. Kau ngapain lagi ke atas? Ya. Halo Bunda, halo Bunda, salam. Ngapain ke atas? Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya kesini mau ngapain? Begini Bun, itu tadi temanku Kesini mau memang, ngapain? loh. Aku jawab itu yang disampaikan oleh teman saya itu tadi. Kamu menjawab apa yang disampaikan temanmu. Menjawab itu disampaikan adalah gini, menanggapi pertanyaan. dia itu memang Pertanyaannya salah. adalah, oh, Salah kamu penyampaian, tapi Udah. itu Lagi firman dia. Allah yang menjadi manusia yang dikandung oleh Ibu Udah, kamu Maria. ngomong sama dia aja langsung. Yaudah, kalian sesama anak domba ngomong aja. Kamu ngomong sama dia. Loh, kenapa kamu Enggak. John Wick mentang-mentang kawan bilang kamu salah, kamu langsung turun? Terus tadi itu begini yang Ibu lontarkan itu tidak cocok di Matius berapa tadi itu tidak Matius benar. pasal 7 nomor 21. Matius 7 ayat 21 itu dikatakan itu bukan banyak orang yang tidak semua orang yang bilang apa yang panggil Tuhan. Itu begini Bu. Bacanya sampai selesai, jangan kau jelaskan dulu sebelum kau baca. Aku aja hafal ayat Ya kita. itu Kau tuh, Kristen aja itu tuh, membaca itu aja kan udah udah salah. kita kan ngambil Kau yang poinnya. membaca Kita saja kan sudah ngambil- salah kitabmu. Aku yang menghafal aja bisa tahu diksinya. Coba kau Iya, ulangi. saya walaupun Aku nggak aja apa, baca. tapi aku tahu tujuannya. Aku tahu Udah kau baca, yang kau baca. dimaksud Coba oleh kau baca. Bunda. Gimana kau bilang kau tahu bacaannya aja salah kok? Iya, iya, yang Coba kau baca Ibu betul-betul. sampaikan itu Kau memang baca benar ya, betul-betul. benar adanya. Ya, kau baca betul-betul. Tapi Jangan tidak kau seperti berubah-ubah itu kitab yang Tuhan kau. diterangkan oleh Bunda Rifa. Saya minta Nah, kau baca. boleh saya jelasin? Bisa nggak kau baca? Boleh aku jelasin Kau baca yang dulu baru kau Ibu jelaskan. Kau boleh. Kau tanya sama aku, Loh, boleh kau menjelaskan, nah aku sekarang kan jawab. kamu nggak terima. Ini orang ini emang nggak ada telinganya semua ini. Kau kan tanya, Kamu nggak terima. bolehkah saya apa ini? Kau kan tanya sama aku barusan kan? Apa yang kau tanya sama aku? Boleh saya menjelaskan? Aku Aku jawab. sampaikan begini, itu salah penyampaian. Diam dulu, Kristen.
Kalian boleh bodoh karena Injil yang diberitakan Paulus, tapi tidak boleh di komalku ini kalian memperbodoh-bodohi kami, tidak boleh. Kami pengikut Yesus cerdas semua, Bun. Iya, saking cerdasnya kau punya Tuhan berarti. orang, jangan menghakimi. Aduh, inilah NPD-nya kalian. Ya udah kita uji kecerdasanmu. Ya, tanya sama kau. Matius pasal 7 nomor 21 tadi, bagaimana bacaannya? Coba kau ulangi bacaannya. Coba baca. Saya kalau Aku kamu menguji baca. katanya kau cerdas. Kalau gitu aku lah yang cerdas. Kalau aku Ya lebih karena hafal kitab kau. aku lagi di luar, lagi di luar Kau lagi di bilang kantor. dari tadi kalau Saya kau nggak lagi bisa di baca. kantor. Apa yang kau baca tadi itu? Yang kau baca tadi itu apa? Saya lagi Ngasal kau berarti. iya, tadi itu. Menghayal kau berarti dari tadi itu. Ngaco kau berarti dari tadi. Inilah Kristen nih sok-sok Ya pintar kan tapi tidak tidak ngerti semua orang apa-apa. yang bilang Tuhan gitu, tapi tidak Apa dapat masuk bunyinya? ke Kayak mana dalam bunyinya? kerajaan sorga Bunyinya gimana? gitu kan. Itu penyampaian Ini kita belum Tapi menjelaskan Bunda, apa-apa loh. Kita baru Salah. menyuruh dia membaca kitabnya sendiri loh. Kitabnya Itu memang kitab kau benar, sendiri kata loh. Jangan Tuhan Alkitab. itu, dia Kau perkatakan baca seperti Alkitab itu, barusan memang itu, benar. bukan Alkitab kau baca. Orang yang mengenal Kau baca Tuhan, Bunda kitabmu. dengar dulu. Orang yang mengenal Tuhan, dia udah terbang jauh, dia pelayanan. Kalau dia balik ke kemana, terus dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zina, itu yang tidak bisa masuk kerajaan surga, gitu kan? Coba kau ulangi, kau Seperti ngomong apa itu? Itu Apa yang ayatnya kau bilang seperti ini? itu. Kau Dia ngomong tidak apa dapat ini? kerajaan surga karena dia itu. Kau ngomong Dia apa, full Dek? timer, biarpun dia full timer itu Kenapa orang pelayanannya. Kristen ini kalau cuma ngomong Aduh. pengertiannya? Apa yang kau ucapkan ini? Kau ngomong apa sih? Kami paham apa yang Bunda yang itu kau ngomong? Apa disampaikan. barusan? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa Tapi barusan? tidak seperti itu yang disampaikan oleh Bunda, dijelaskan Apa oleh yang Bunda kau itu ucapkan tidak. barusan itu? Yang kita bahas itu ayat apa? Tadi di Matius 7 ayat 21 kamu bilang itu apa? Bagaimana bunyinya coba? Bagaimana Bagaimana bunyinya? Kamu baca, itu? coba baca ulang. Coba kamu baca Kenapa ulang aku karena yang harus baca? Bukan saya di yang mau kantor nih, menjelaskan saya lagi di kantor. yang nggak ada urusan sama aku. Mau kau di kantor, Saya kah di tidak toilet, bawa kayak di pohon Alkitab. kelapa, kayak Aku kan harus bawa Alkitab. mau kau di pohon kelapa nggak ada urusan sama aku. Kalau kau nggak siap, jangan kau naik ke sini. Ngapain kau naik ke sini? Kalau kau nggak bisa menjelaskan, ngapain kau ke sini? Makanya Bunda, Ngapain kau ke sini? kalau bukan ajaran Bunda, jangan mengklaim gitu. Jangan Urusanku mengklaim. itu bukan urusan kau. Nggak dapat Jangan urusan dengan mengklaim. aku. Turun kau di bawah. Mau kau naik pohon kelapa, kayak lagi di toilet, kayak lagi boker, apa urusannya sama aku? Kalau kau tidak mampu menjelaskan, jangan kau berani-berani naik di komalku. Ini bukan tempat yang kau bisa membodoh-bodohi kami umat Islam. Ngomong kitab kau aja kau nggak ngerti, kau pula mau menjelaskan. Kitab kau aja berseleweran kau membacanya, berludah kau membacanya. Apa kau bilang tadi Matius 7:21 tadi? Aku aja yang bukan Kristen, hafal kitab kau itu. Heran-herannya aku lah Kristen-Kristen ini. Kalau kalian ini, kenapa kalian angkuh kali, merasa pintar, merasa hebat kalian itu? Ntar kita ganti dulu guys ya, kita ganti dulu ke ini Selamat siang, Uni. kelihatan. Ya, siang Uni. Herian jawab 2 pertanyaan saya sebelum saya selesaikan. Kalau enggak nanti kayak tadi itu, sembarangan ngomongnya. Agamanya apa Herian? Dan tujuannya ke sini ngapain Herian? Biar kita tahu nih. Saya Kristen Katolik dari orang tua Uni. Ya Bentar ya, cuman Herian. cuman mau ikut ngobrol-ngobrol aja. Ya. Ya. Bang Herian ini Katolik ya. Bang Herian tahu komal ini buat apa gunanya Bang? Buat ngobrol-ngobrol diskusi tentang agama. Mantap. Apa tujuan abang naik ke sini Bang? Untuk apa namanya? Kalau ada yang perlu saya luruskan, pengen saya luruskan gitu. Kalau yang udah benar ya udah ya benar gitu. Itu aja sih. Good. Baik, terima kasih atas kesediaan abang naik di komal saya. Ini room Islam. Room Islam ini adalah room di mana kami umat Islam memprioritaskan mendakwahkan agama kami, menjelaskan kesalahpahaman terkait agama kami. Itu tujuan tupoksi kami itu dulu. Yang kedua adalah mengizinkan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan dengan kami untuk naik, menjelaskan keagamaannya, memberikan wawasan tentang agamanya, meluruskan kalaupun memang ada kesalahan dari pemahaman kami terkait agama kalian. Ya, itu. Nah, abang silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diluruskan, monggo. Mengenai agama saya, mengenai Silakan. Kristen. Silakan bang. Saya belum tahu apa yang ditanyakan gitu. Jadi
Ya tadi itu ada teman abang nih namanya John Wick, dia Kristen juga. Dia bilang Yesus itu adalah roh. Bagaimana pendapat abang? Abang sepakat dengan pernyataan dia yang mengatakan Yesus adalah roh? Silakan. Kalau kalau dia jadi manusia memang roh sebelum dia inkarnasi gitu. Tapi setelah Sudah ada entitas yang berbentuk roh bernama Yesus itu sudah ada. sebab ada pernyataan Yesus kan dia ada sebelum Abraham ada gitu kan. Nah, jadi kita Setahu saya Adam juga ada sebelum Abraham ada. ya, Dunia kalau- juga sudah ada sebelum kalau- Abraham ada. Kalau Adam, ya memang sebelum dia lahir, dia diciptakan sebelum Abraham kan. Tapi Yesus kan dilahirkan pada tahun 3 sebelum Masehi. Tapi dia rohnya ada sebelum Abraham ada gitu. Dia nyatakan gitu. Rohnya Yesus yang ada, kita lanjut aja ya, kita nggak usah bertele-tele sesuai dengan tema ya. Rohnya Yesus yang sebelum lahir itu Bapa atau bukan? Kalau menurut saya bukan. Berarti ada roh berbeda. Roh Yesus beda sendiri, roh Bapa beda sendiri gitu. Beda. Roh Yesus Apa perbedaan roh Bapa dengan roh Yesus pada waktu dia belum dilahirkan? Roh Yesus itu cuman apa? Roh kesatuan dari ilahi gitu. Jadi Maksudnya apa itu? Saya nggak paham itu kesatuan dari ilahi itu. Tidak Ya. punya kepribadian dan tidak punya pribadi dan tidak punya kehendak dan tidak punya entitas ya. dia kehendaknya sih menurut kehendak Bapa. Tapi dia Oh berarti waktu Yesus masih jadi roh, dia ngikutin apa yang Bapa mau gitu. ya dia seperti Tuhan kecil lah gitu. Seperti Tuhan kecil. Waktu dia jadi manusia, dia masih mengikuti kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri? Iya, dia taat kehendak Bapa. Oh berarti Yesus ini tidak pernah tidak taat kepada Bapa. Walaupun dia jadi roh ataupun jadi anak tetap taat kepada Bapa. Iya. Berarti dia tidak punya keinginan sendiri, kehendak sendiri gitu. Dia mungkin punya keinginan sendiri kehendak Mungkin sendiri. punya ini gimana nih maksudnya Bang? Mungkin punya ini abang yakin atau tidak dengan jawaban abang nih? Seperti waktu dia mau ditangkap gitu kan, dia kan ada berdoa mengucap, ya Bapa kalau bisa biarlah cawan ini berlalu dari cawan sengsara itu kan dari dia. Tetapi terjadilah apa yang kehendak Bapa, dia taat gitu. Ya makanya saya tanya, Yesus ini pernah nggak kehidupannya tuh punya independen keinginan sendiri gitu, maksudnya Ya punya itu, kuasa jadi contohnya sendiri. itu dia punya keinginan sendiri. Kalau bisa cawan sengsara itu tidak terjadi gitu kan, lalu dari dia. Itu kan permintaan Bang, maksudnya itu kan permohonan dia kepada Bapa kan, Iya, tapi kan tidak keinginan. dikabulkan. Iya, itu kan keinginan dia. Dan keinginannya tidak dikabulkan sama Bapa. Iya. Abang percaya itu keinginan Yesus tidak dikabulkan sama Bapa? Iya. Berarti kalau Yesus tak tunduk kepada kehendak Bapa, Bapa tidak tunduk kepada kehendak Yesus gitu. Bapak kan ini yang maha kuasa gitu kan. Ya makanya saya tanya, Bapa Bapak tidak nggak pernah, tunduk. apakah pernah Bapa tunduk kepada Yesus? Tidak pernah. Tapi Yesus tunduk kepada Bapa. Iya. Mana yang lebih hebat antara Bapa dengan Yesus kalau gitu? Ya Bapak lah. Lalu apanya yang sama antara Yesus dan Bapa kalau gitu? Yesus cuma diberi kuasa gitu oleh Bapa. Nah menurut Anda Yesus ini Tuhan pencipta alam semesta enggak? Ada data-datanya mengatakan dia juga mencipta gitu. Seperti di dalam Al-Qur'an juga kan, dia ada mencipta burung dari tanah gitu kan. Tidak, di situ tidak seperti itu diksinya. Di situ dia mencipta dia bukan pencipta yang tidak diciptakan. Saya mencipta lukisan tapi saya diciptakan. Kalau Nabi Isa itu diciptakan. Iya. Bukan prima causa atau causa prima. Ya, tapi Nah, dia kalau di dalam diberi kuasa mencipta. tidak ada, iya kalau dia diberi kuasa, dia bukan orang yang bahkan karena Allah dia bisa membuat burung itu. Kalau bukan karena izin Allah dia tidak bisa. Kemampuan dia itu dari Allah datangnya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itulah. Nah, yang saya tanya ini Tuhan Anda, kenapa? Kalau tentang Nabi Isa itu tidak ada perdebatan, Bang. Tidak ada ulama yang berdebat tentang Nabi Isa berkuasa atau tidak. Antara Islam dan Kristen tidak ada berdebat juga tentang Nabi Isa. Kita sepakat Nabi Isa itu manusia, seorang rasul, seorang nabi, tidak sampai kepada taraf Tuhan. Nah, Yesus ini kan ada ambigu. Dia katanya diberi kuasa, dia tunduk pada kuasa, tapi dia juga pencipta. Nah, apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang lebih rendah daripada Bapa? Kalau konsep saya begitu sih. Memang saya Nah, agak maka Anda nama konsep Anda tahu tidak apa? Saya bantu Anda mencari tahu jati diri dan identitas Yes. Anda.
Nama Anda iya ikutin doktrin pintar. Arius. Anda pengikut doktrin Arius. Kok jarang-jarang sih Katolik ikut doktrin Arius karena Katolik Ya. biasanya ikut sama Athanasius. Ya, tapi itu konsep pribadi aja. Tapi saya kan Oh, berarti Anda secara sistem Anda ikut Katolik, tapi secara personal Anda ikut Arius gitu. ya kurang lebih gitu. Menurut Anda Katolik tidak tepat berarti ya? Dan saya nggak bisa mengatakan tidak tepat, belum berani gitu. Sebab Oh iya, doktrin Tritunggal itu tersirat juga sih di dalam kitab Injil itu. Itu tafsir gitu, doktrin Tritunggal itu tersirat gitu. Jadi saya nggak berani mengatakan itu tidak benar, pasti mutlak Tapi tidak Anda benar. tahu sejarah kekristenan ini? Doktrin itu Anda tahu sejarahnya? Kurang lebih pernah dengar lah. Iya. Saya di sini tidak mau menghakimi keyakinan Anda, tapi saya ingin Anda menyampaikan unek-unek pemahaman Anda supaya kami teredukasi. Kita teredukasi bahwa ada orang yang memiliki paham seperti Anda. Kalau boleh saya tahu, Anda pernah belajar secara serius tidak tentang teologi dan kristologi? Eh, baru banyak belajarnya dari TikTok ini aja sih. 3 tahun terakhir ini dengar. Nah, Anda tahu tidak pemahaman Anda itu namanya adalah pemahaman subordinat namanya. Subordinat. Ya. Ya, subordinat itu Anda sama dengan, tapi saya tidak tahu, nanti pasti ada perbedaannya. Kalau Pak Jody Hendarto itu dia mengklaim nama alirannya adalah Triteos subordinat. Teosnya ada 3. Teos 1 lebih berkuasa daripada teos yang lain. Iya. Yesus dengan keilahiannya di bawah Allah Bapa. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Kalau yang tadi bertemu saya, namanya adalah Pak Ivo, dia ada seorang Marsion. Dia percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah YHWH, tapi YHWH itu adalah iblis. Noh, Maka yang menciptakan alam semesta adalah iblis. Namanya Pak Ivo. kok jadi begitu? Dan kesalahpahaman kalian ini dan perbedaan kalian ini munculnya dari kitab kalian sendiri, bukan dari kitab Al-Quran kami. Iya. Marsion punya dalilnya, Oneness punya dalilnya. Perbedaan Anda dengan Oneness adalah perbedaan Pak Ivo Marsion dengan Oneness. Oneness percaya Tuhan itu satu, yaitu Yesus, tapi dia tidak percaya dan dia juga percaya bahwa Yesus adalah Bapa. Pak Ivo dan Pak Kambuan dan orang-orang Marsion lain, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pak Kambuan beda, dia menafikan Yesus tapi membenarkan Bapa. Orang-orang ini dia percaya Yesus satu-satunya Tuhan, tapi merendahkan YHWH. Anda percaya YHWH adalah Tuhan, tapi merendahkan di bawah Yesus, tapi tidak menistakan Yesus. Saya juga agak Marsion. Saya agak merasa YHWH itu dewa gitu, bukan Tuhan. Dewa. Berarti Anda adalah Unitarian semi-semi Marsion ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan pemikiran kalian. Kami kan hanya mengeksplor cara berpikir kalian. Jadi yang disebut-sebut Yesus Bapa itu bukan YHWH gitu. Kalau menurut pemahaman saya. Menurut Anda Tuhan yang benar itu adalah Yesus dan YHWH itu adalah dewa-dewa gitu. Iya. Kira-kira begitu lah. Sebab YHWH itu Oke. Keren, terima kasih banyak atas kesaksiannya. Silakan dipertanggungjawabkan masing-masing. Pernah mengajarkan hal ini kepada orang-orang di luar Islam? Pernah ngobrol hal ini dengan orang-orang Kristen? Adalah sekali-sekali dengan teman-teman gitu saya ngobrol. Lalu bagaimana tanggapan mereka dengan Tapi saya sering disalahkan gitu. Mereka masih tetap teguh dengan paham Tritunggal bahwa Yesus itu apakah cara menyalahkannya ekstrim atau biasa saja? biasa aja sih, nggak sampai jadi. Belum pernah dianatema. Hah? Enggak. Oh, Sebab oke. teman sendiri ini sekedar ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Ya paham. Karena kalau Anda frontal menjadi seorang pengkaji, kemudian Anda bisa dianatema dan berbahaya buat nyawa Anda, karena itu pernah terjadi zaman dulu. Dulu Unitarian, Oneness, Anabaptis itu menjadi korban anatema dari Tritunggal yang mainstream pada waktu itu, Katolik dan juga Protestan. Ya, kalau zaman dulu memang keras-keras sih ya, zaman dulu kan. Yes. Mudah-mudahan Anda termasuk yang berani menyatakan sikap tapi tidak takut dianatema. Gitu. Iya. Karena kita tinggal di negara hukum gitu, tidak gampang sekarang menganatema orang. Iya. Oke, kita sapa. Di sini sudah ada John Wick. John Wick, apa yang mau kau sampaikan John Wick? Nanti kita sapa lagi, kita ngobrol dengan Pak Aryan. Menarik nih.
Yang udah disampaikan saudara Herian ini udah Udah apa? Sudah sesat gitu. Sudah apa? Ngomong aja Pak, nggak apa-apa, terus terang aja. Sudah apa John Wick? Buka mic-nya John Wick. Si John Wick. Jadi teman-teman, kita di sini bukan untuk menghakimi saudara-saudara kita, bukan untuk merendahkan mereka, bukan untuk menistakan mereka, bukan untuk menghinakan mereka, tapi membuka cara berpikirnya teman-teman kita, lalu kemudian menawarkan pemikiran yang menurut kita benar. Nah, mungkin saya fokus ke Pak Herian. Jadi Pak Herian, menurut Anda YHWH itu adalah dewa. Dewa ini dalam artian sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar menurut Anda? Apa namanya? Saya belum bisa memastikan secara mutlak ya. Tapi kalau dari lihat dari kita baca-baca di kitab suci gitu kan, ada tindakan-tindakan YHWH yang kejam juga. Betul. Betul sekali. Dan Anda tidak menganggap bahwa itu adalah perilaku dari Tuhan yang benar? Iya. Kalau Tuhan tuh maha kasih gitu. Apa namanya? Seperti Yesus gitu. Iya. Sementara YHWH ini berbeda sekali sifatnya dengan Yesus, begitukah? Iya, ada perbedaan. Maka Anda menganggap bahwa itu bukan Tuhan yang benar. Ya, kurang lebih begitulah. Oke, dan Anda masih berpegang teguh bahwa YHWH ini bukan Tuhan yang benar gitu. Itu pokoknya poinnya YHWH bukan Tuhan yang benar gitu. Iya, sementara begitu. Dan Anda tahu tidak konsekuensi ini justru Anda sedang menafikan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, saya belum tahu persis ya, soalnya saya belum begitu banyak. Boleh saya masuk dulu, memasukkan cara berpikir yang silakan Anda tolak, Anda terima juga boleh? Kalau seandainya umat Islam ditanya hal ini, kami sangat mudah menjawabnya, bro. Gini, kami tidak percaya sebenarnya yang salah itu bukan Tuhan, yang salah itu bukan kitab suci, tapi yang salah adalah manusia yang mengklaim menulis dengan tangannya kitab lalu mengatakan bahwa kitab ini datang dari Tuhan. Itu yang salah. Siapa yang salah? Yang menulis konon katanya kitab lalu mengklaim bahwa ini kitab suci, padahal itu bukan kitab suci, dan mengatakan bahwa ini datang dari Tuhan. Itulah yang salah. Ntar saya ganti kamera dulu karena handphone saya lagi dicas. Bentar ya. Soalnya saya ganti handphone, soalnya harus dicas satu. Nah, jadi yang salah itu bukan Tuhan, bro. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah juga bukan kitab suci. Aduh, ini handphone saya. Teman-teman ya, nge-lag ini. Teman-teman ya, nge-lag ini. Teman-teman ya, nge-lag ini. Teman-teman ya, nge-lag ini. HP. Nge-lag kita sebentar ya, guys. Nah, jadi kalau di Kristen, kalian karena baca kitab itu, kalian membela kitab suci, kalian salahkan Tuhan. Ya, itu konsekuensinya. Kalau di kami tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan kitab suci, tapi menyalahkan manusia yang mengklaim bahwa ini kitab suci padahal itu bukan kitab suci. Jadi ketika kami berkeyakinan, kami tidak menjadi asbab merendahkan Tuhan, merendahkan kitab suci, merendahkan nabi, tapi merendahkan manusia yang mengaku-ngaku bahwa dia membawa kabar yang benar. Dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Maka yang disalahkan di dalam Islam adalah orang yang mengarang kitab yang Anda baca itu. Mereka lah yang disalahkan oleh Islam. Nah, kenapa mereka disalahkan?
ditulis oleh Nabi Musa. Karena kitab yang ditulis oleh Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar ribuan tahun, kurang lebih 2000-an tahun. Jadi tentu sudah terdistorsi. Tapi kemudian ada orang-orang di zaman Raja Ptolemy sendiri di Mesir itu mengundang orang-orang yang konon katanya adalah Rabi Yahudi, lalu menuliskan Septuaginta. Mereka meminta, Raja Ptolemy meminta orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Yunani. Masalahnya adalah kita tidak bisa pelajari lagi secara ilmiah. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapakah rabi-rabi tersebut, apakah rabi atau bohong-bohong, atau orang Farisi, atau orang Saduki, atau orang sesat, kita nggak tahu. Bahkan namanya saja kita tidak tahu siapa yang penerjemah ini. Orang yang menerjemahkan kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, kita tidak tahu namanya satu orang pun, padahal jumlah mereka ada 72 orang, makanya disebut dengan LXX. Jadi tidak bisa lagi diidentifikasi kitab kalian. Makanya teman-teman semua itu seperti ini. Ada yang bilang YHWH iblis, ada yang bilang itu adalah Bapa, ada yang bilang bahwa ini salah, itu salah. Kenapa saya lebih condong menganggap YHWH itu dewa? Karena itu minta-minta korban persembahan hewan itu, domba itu. Saya merasa Tuhan itu nggak perlulah minta-minta korban persembahan hewan seperti itu gitu. Itu salah satu alasannya ya. Iya. Dan bahkan Anda tahu kalau Yesus sendiri dikorbankan oleh YHWH itu kan? Iya, bisa jadi itu apa namanya? Imam itu kan penyembah YHWH. Aduh, di Imam dulu yang Yohana. menyalibkan imam-imam Yahudi, Saduki, Farisi itu kan yang menuntut menyalibkan Yesus itu kan menyembah YHWH kan. Makanya Yesus mengatakan iblislah bapamu katanya kata Yesus kan. Jadi Anda tidak sendiri, bro. makanya saya- Pemikiran Anda ini sudah ada di abad kedua, bro. Pemikiran Anda ini sudah ada di abad kedua, diwakili oleh Marcion namanya. agak ngelek. Ya, tes. Halo, tes. Pemikiran Anda itu, Agak pemikiran bagus Anda ini. itu, ya, pemikiran Anda itu, brother, Anda tidak sendiri. Ada orang di abad kedua sudah membawa pemikiran seperti itu, namanya Marcion. Nasional. Iya. Iya. Dan kami tidak perlu menyalahkan kalian karena kalian kan menjadikan Bible ini sebagai panduan berkeyakinan, maka apapun yang terjadi tetap isi Bible kan yang kalian jadikan acuan. Tapi bedanya Marcion dengan saya, Marcion oneness kan, Marcion kan. Marcion Saya itu kan memang hanya subordinat. menuhankan Yesus. Kalau Anda kan subordinat. Jadi berarti Anda secara konsekuensi logik Anda kan semi-semi subordinat ke Marcionan. Jadi seolah-olah Anda di sini menyepakati bahwa Tuhan yang dewa itu lebih tinggi daripada Yesus yang adalah Tuhan Anda yang benar gitu. Yesus mengutus rohnya itu. Oh, jadi Yesus sendiri mengutus dirinya gitu. Enggak, itulah Tuhan Bapa itu. Yesus itu kan yang Ya, diutus. Yesus itulah Bapa. Yesus itu adalah Bapa sendiri gitu kan? Bukan, itu Marcion kan. Itu Marcion. Kalau Saya Anda menurut Anda Yesus itu siapa? Yesus itu adalah yang mengutus Yesus gitu. katakanlah secara gamblang anak gitu, utusan. Jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Yesus yang versi Bapa mengutus yang Yesus adalah anak gitu. Bapa yang mengutus Yesus. Bapa. Nah, Bapa ini bukan YHWH. Lalu Bapa ini siapa? Bapa itu ada lagi, lain lagi. Tuhan, saya menyebutnya Tuhan. Ada aja. namanya? Tidak ada namanya. Enggak, saya nggak tahu namanya, saya menyebutnya Tuhan aja. Oh alah, lah berarti oh alah.
Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Aduh, pusing Kenapa juga nih? ya. Ini doktrin baru nih ya. Doktrin Baru-baru. baru. Ini kecampuran oneness, marsion, subordinat, tritunggal campur semua nih, gado-gado. Saya kasih namanya adalah aliran Harianisme nih, karena orang yang membawa Iya. ininya adalah Bang Herian. Herianisme. Herianisme. Ya, oke, Bang Herian, gini deh, nanti malam Abang ada waktu nggak? Mudah-mudahan ada senggak ada Saya waktu tunggu senggang. Abang di Komal ini lagi boleh? Nanti malam saya ada Jam- aktivitas jam- penting. Jam berapa Uni mau live? Jam 8 gimana? Jam 8 waktu Indonesia Barat? Jam 8. Iya, bisa. Follow akun saya ini mudah-mudahan Bang. ya. Kalau Saya- Abang bisa gini aja. Karena saya suka ngobrol dengan orang yang tenang begini. Abang di follow saja akun saya. Nanti kalau saya live Abang naik aja. Saya undang nanti ya. Sudah, ini sudah saya follow kan? Saya follow akun Oke. Uni. Nanti saya share ke Abang nanti kalau saya lagi live streaming. Abang naik saja. Kita tidak berdebat kusir. Kita di sini saling membuka wawasan. Kalau memang pemikiran Anda begitu yang mau diapakan lagi. Kita hanya ingin mengkaji dari sisi linguistik kah, dari tekstual kah, apapun nanti ya. Oke. Oke, kita sapa lagi nih. Ada Ahmad, apa nih? Pak Ahmad, ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Halo? Oke, turun dulu. Ya, Juanda, apa terakhir yang mau kau bilang? Kau nggak jelas, Juanda. Apa Juanda? Kau naik ke sini mau ngapain? Meramai-ramaikan tempat aja gitu. Ya tanya dulu tuh, yang di bawah ini Bunda, saya lagi urus ini apa namanya? Lagi di kantor. Ya udah Jadi, jangan naik dulu kalau lagi sibuk. aku dengar dulu, Jangan aku dengar ngerepotin aja, aku orang. dengar aaja. Di bawah aja kalau mau denger. Jangan nanti ngerepotin orang disuruh baca ayat orang yang kau suruh-suruh. Kebiasaan kau kayak gitu. Uni, kalau Diskusi Uni itu siap ingat ya. dulu. Iya, Bro. Uni, kalau Uni ingat dulu saya pernah naik ke Komal Uni lagi live. Saya pakai nama Harap Berkat. Itulah saya dulu. Oh, iya, iya, iya. Nanti Kalau kita ingat masih. ngobrol lagi, ngobrol lagi jam-jam 8. Saya harus ada urusan penting juga yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini mengedukasi. Saya tidak berharap Anda ngikut apa keyakinan saya, tapi setidaknya saya akan berikan ide dan gagasan yang logik, yang rasional sesuai dengan ajaran saya. Terlepas dari Anda terima atau tidak, itu urusan Anda. Teman-teman izin ya, saya harus close dulu. Mudah-mudahan nanti Bang Harian bisa naik bersama kita ngobrol lagi malam-malam nanti jam 8 ya. Ya. Kita explore pemahaman Bang Herian, kenapa dia berpikir seperti itu ya. Kang Chan, aku mau kabur, ada Kang Chan ya. Ini karena Kang Chan udah datang, aku kabur aja duluan. Baik teman-teman, kalau ada kesalahan dalam pemaparan saya, penyampaian saya dalam sikap, itu murni dari saya pribadi, karena saya manusia yang pasti ada salahnya. Saya juga tidak bisa bersabar menghadapi biawak-biawak yang banyak bicara, naik ke atas, nggak ada data, tapi banyak bicaranya, mengganggu peradaban saja dan merusak peradaban. Buat teman-teman yang di bawah yang senang menghujat, silakan jangan lupa sambil tap-tap layar sambil menghujat saya ya. Saya suka kok dengan hal itu. Dan juga buat teman-teman Kristen, kalau kalian misalkannya tertarik dengan diskusi dengan saya naik ke atas seperti Bang Herian, saya akan perlakukan kalian seperti sahabat saya, yaitu teman diskusi bukan musuh dalam debat. Tidak penting seperti itu ya. Karena kita di sini menghargai manusia ya. Mari kita manusiakan manusia, sama-sama menghargai, kecuali biawak. Saya tidak akan menghargai biawak ya. Biawak itu ciri-cirinya adalah tidak mau mendengarkan ketika orang bicara, mengganggu diskusi kita. Bang Herian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Nanti malam jangan lupa naik lagi ke Komal saya jam 8. Kita ngobrol-ngobrol santai perkara iman tentang Tuhan PL dan PB ini sama atau tidak. Ini masih menjadi misteri karena adanya marsion, adanya aliran-aliran yang monoteis, dekotisme, itu membuat seolah-olah Tuhan PL dan PB itu berbeda atau jangan-jangan sama dan apanya yang sama, seperti itu ya. Nanti kita diskusi lagi, abangku sehat selalu. Teman-teman yang di YouTube, mohon maaf kalau ada kata-kata Terima salah. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada closing statement dari Bang Harian mungkin yang mau disampaikan, silakan. Mungkin nggak ada lagi lah, segitu, cukup segitu dulu aja ya. Siap, thank you abangku. Yang di YouTube, bye-bye semuanya. Assalamualaikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah semua yang di YouTube. Bang Arya jangan lupa ya, kalau sempat nanti malam ya, saya tunggu ya jam 8 malam ya. Ada satu lagi orang yang cukup ekstrim pemikirannya, tadi namanya Pak Ivo. Saya belum sempat follow dia, mudah-mudahan nanti malam dia juga bisa bergabung bersama kita.
Pak Ivo bahkan mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis. Kalau Bapak Heriat mengatakan YHWH adalah dewa, Pak Ivo tegas mengatakan bahwa YHWH adalah iblis. Dan ini sangat ekstrim sekali, dan Anda tahu siapa yang akan marah dengan hal ini, ya rata-rata gereja mainstream dan juga orang-orang Yahudi. Tapi ya itu semoga kalian bisa bertanggungjawabkan. Kan kalian punya hak juga, kalian membaca dalil dan punya ayatnya. Oke Pak Harian, thank you so much for your discuss. Iya, For our sama-sama. discuss, maksudnya for our discuss. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.